siang, Rika. Alhamdulillah hari ini sehat. Ya, berarti saya yang kurang sehat ya, Pak ya. Ya. Terima kasih Pak Dede sudah meluangkan waktu untuk melaksanakan kegiatan observasi. Jadi ada tugas kita ketemu di 3 sesi apa? Yang pertama observasi, kemudian observasi di kelas dan juga naskah observasi yang nanti akan dihadiri oleh Bapak Wawan yang selaku BPK Guru Penerangan pada seminar ini. Ngomong Pak Dede, kira-kira untuk melaksanakan observasi pembelajaran materi apa yang akan disampaikan barangkali Pak? Untuk pembelajaran hari ini sesuai dengan tema yang ada pada buku, kemudian sesuai dengan program kami, yaitu mengenai kepemimpinan, pemimpin idolaku. Dalam hal ini akan membahas mengenai kepemimpinan sosok Ibu Kartini. Berarti tentang waktu yang sudah waktunya ya Pak, luar biasa. Baik, dari materi tersebut barangkali tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai itu seperti apa Pak? Tujuan yang ingin saya capai pertama, siswa atau peserta didik mampu menyanyikan lagu Ibu kita Kartini dengan benar. Kemudian melalui diskusi siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai karakter yang dikeluarkan atau yang wajib ditiru, harus ditiru oleh peserta didik. Kemudian siswa mampu menjelaskan apa jasa-jasa Ibu kita Kartini, yang nantinya siswa itu mampu membangun Kartini-Kartini baru di masa yang akan datang. Luar biasa. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran Ya. yang dicapai ya Pak ya. Saya ulangi ya Pak. Yang pertama adalah siswa mampu menyanyikan lagu Ibu kita Kartini, ya, mengidentifikasi nilai-nilai nilai-nilai karakter, yang ya, yang ketiga adalah mengidentifikasi jasa-jasa ya, dan untuk tentunya ditiru ya Pak ya. ya, Untuk di kehidupan mereka sehari-hari. Baik, luar biasa Pak Dede. Nah, dan tujuan tersebut barangkali strategi pembelajaran yang akan Bapak lakukan itu seperti apa Pak? Strategi pembelajaran yang akan saya terapkan yaitu menggunakan strategi kooperatif, yaitu untuk melatih berpikir siswa secara inovatif dan berpikir kritis. Kemudian mengembangkan cara berpikir yang lebih logis, sistematis. Aspek pengembangan yang akan Bapak capai barangkali seperti apa Pak? Aspek pengembangan yang akan saya capai pertama mengenai keaktifan siswa. Jadi nanti kan dalam kerja kelompok itu siswa aktif antara yang satu dengan yang lainnya, saling berdiskusi, saling mengemukakan pendapat. Kemudian saya pantau siapa yang aktif, siapa yang kurang aktif, dan kalau kurang aktif misalnya saya kasih dorongan supaya lebih aktif lagi dalam berdiskusi, gitu ya. Yang kedua, aspek sikap sosial. Aspek sikap sosial ini yaitu hubungan timbal balik antara murid yang satu dengan yang lainnya dalam diskusi kelompok tersebut. Yang ketiga, aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan sampai sejauh mana anak memahami pengetahuan siswa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kisah-kisah perjuangan Ibu Kartini. Misalnya perjuangan Ibu Kartini itu apa, kemudian apa yang harus diteladani mulai dari lahirnya tahun berapa, sehingga mengapa kita harus selalu memperingati hari Ibu Kartini. Nah itu dari segi aspek pengetahuan. Kemudian aspek yang lainnya yaitu mengenai aspek keterampilan siswa. Nanti dilatih sesuai dengan yang sudah dilatihkan, yaitu dan nanti dilatihkan
melalui smartboard, kemudian siswa mengikuti. Nah, nanti siswa itu harus mampu menyanyikan lagu Ibu Kartini dengan benar. Itulah jadi aspek keterampilannya, mampu menyanyikan lagu Ibu Kartini. Ya. Nah, pertama saya sudah buat RPP. Ini RPP-nya yaitu menggunakan RPP diferensiasi integrasi KSP (NKSE). Kemudian ini LKPD-nya sudah kami siapkan juga untuk nanti dikerjakan oleh kelompok, dan smartboard juga itu alat bantunya sound. Untuk kegiatan praobservasi ini, alhamdulillah ya, ada sedikit tambahan barangkali, di mana kami sudah menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan persiapan pembelajaran sudah dengan baik. Gitu. Kemudian ada lagi hal-hal yang baru yang harus kami laksanakan ke depan, seperti strategi dan alat bantu yang digunakan. Mestinya memang mungkin lah, setiap pembelajaran itu harus ada bantu supaya anak itu lebih senang. Iya. Kalian pasti pernah melihat di TV ada paduan suara yang diiringi dengan biola, biasanya itu namanya apa? Orkestra ya. Orkestra itu sebuah musik yang mengiringi lagu paduan suara. Sebelum kita lanjut ke pemimpin idolaku, pemimpin idolaku itu banyak ya. Yang lainnya adalah yang digunakan oleh kaum perempuan. Siapa yang Anda kenal? Nah, betul. Dalam buku sesuai dengan temanya yaitu pemimpin idolaku, Ibu Kartini. Sebelum kita lanjut, mari kita explain dulu supaya kita semangat ini ya. Lihat dulu, mari.
Ke atas menggapai bintang, tangan ke samping beriang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Jari kanan, satu jari kiri, bukan menjadi dua cuma 8 jam. Dua jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi 4, 2 kamera cepat. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, bukan menjadi 6, 2 kembali. 4 jari kanan, 4 jari kiri, bukan menjadi 8, 2 kali gereja. 5 jari kanan, 5 jari kiri, bukan menjadi 10, siap berdoa. Akan menyanyikan lagu Kita Kartini ya, hari ya. Ikuti bersama. Ada yang sudah bisa? Siapa? Ya, coba melakukan. Ini. Putri Indonesia.
tadi yang akan kita contoh, yaitu Ibu Kartini. Ibu Kartini itu adalah satu tokoh wanita yang memperjuangkan kaum wanita waktu dulu zaman penjajahan. Dulu itu kan wanita itu dilarang sekolah, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa sekolah. Kenapa tidak boleh sekolah? Kalian tujuan sekolah supaya apa? Dulu zaman penjajah, wanita itu dilarang sekolah oleh penjajah. Biar apa tidak sekolah? Biar dia pintar, tidak pintar bagus. Atau kalau pintar biasanya orang akan memberontak terhadap penjajah. Makanya wanita tidak bodoh. Tapi setelah lahirnya Ibu Kartini, ada gerakan dari Ibu Kartini yang ingin mendirikan sekolah wanita, supaya wanita itu berubah jadi pintar. Untuk lebih mendalami tentang kepemimpinan Ibu Kartini, lihat halaman 18. Tapi sebelumnya kita akan buat kelompok, nanti kalian kerja kelompok mengerjakan LKPD atau lembar kerja usaha ini. Kita buat 5 kelompok saja. Jika bersama teman-teman kelompok berapa di sini anggotanya yang ditulis 5. Jawaban di bawah baca dulu teksnya itu. Kami dan kelompok 4
Anggota kami Mira, Feby, Agris, Aldi, dan Idris. Kami akan mempresentasikan hasil lembaran kerja peserta didik. Nomor 1. Siapakah Raden Ajeng Kartini itu? Jawaban. Yang lainnya dengarkan. Raden Ajeng Kartini seorang pahlawan yang ingin menjadi guru dan mendirikan sekolah. Nomor 2. Di manakah Raden Ajeng Kartini dilahirkan? Lahir di Jepara 21 April 1979. Siapakah ayah Raden Ajeng Kartini itu? Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Mengapa setiap tanggal 21 April kita diperingati sebagai Hari Kartini? Karena jasa Raden Ajeng Kartini ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Apa jasa Raden Ajeng Kartini terhadap negara? Jasa Raden Ajeng Kartini terhadap negara adalah mendirikan sekolah wanita di kompleks kantor Kabupaten Rembang agar wanita menjadi pintar dan hebat. Apa judul buku yang diterbitkan oleh Raden Ajeng Kartini? Habis terang terbitlah gelap. Kapan Raden Ajeng Kartini meninggal? Pada 17 September 1904. Berapa usia Raden Ajeng Kartini? 25 tahun. Bagaimanakah nasib kaum wanita jika tidak ada Raden Ajeng Kartini? Jika tidak ada Raden Ajeng Kartini, derajat kaum wanita akan rendah dan wanita tidak akan pintar. Nilai-nilai apa saja yang harus kita teladani dari sosok Raden Ajeng Kartini? Kerja kerasnya, tidak pernah menyerah, tetap teguh, dan sabar dalam menghadapi hal apapun. Itulah presentasi dari kami. Kepada kelompok yang lainnya, jika ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan. Wanita seandainya tidak ada Ibu Kartini. Oke, boleh satu pertanyaan lagi? Mengapa kita harus memperingati Ibu Kartini? Pertanyaan yang kalian telah bertanya. Jika tidak ada Raden Ajeng Kartini, derajat kaum wanita akan rendah dan wanita tidak akan pintar. Kelompok lain? Puas atau saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Mengapa kita harus memperingati Hari Raden Ajeng Kartini? Karena jasa Raden Ajeng Kartini ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Raden Ajeng Kartini tidak pernah putus asa dalam hal apapun. Jadi kita harus mencontoh dan mengikuti nilai-nilai Raden Ajeng Kartini. Sekian dari kami, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disilahkan kepada yang lainnya. Siapa namanya? Oh, ya, silakan. Apa? Ulangi. Ya, nilai-nilai apa yang harus kita contoh dari seorang Ibu Kartini? Silakan. Barangkali di antara kalian ada yang mau menjawab. Coba. Ya, silakan. Untuk memberi kebebasan bagi kaum wanita.
Iya, bagus. Tepuk tangan untuk barangkali ada yang lain. Mira, silakan. Nilai-nilai apa yang harus kita contoh dari seorang Ibu Kartini? Teman kalian ada yang bertanya, nilai-nilai apa yang harus kita contoh dari Ibu Kartini? Tidak pernah putus asa dalam hal apapun untuk membangun sekolah para kaum wanita agar wanita menjadi hebat dan Bagus sekali. Itulah barangkali ya jawaban yang ditanyakan oleh baik. Sebelum kita tutup, barangkali ada sebuah kesimpulan ya tadi bisa disimpulkan dari beberapa hasil diskusi kalian. Mengapa kita harus memperingati Ibu Kartini? Padahal lahirnya Pak Edi tidak harus diperingati, sedangkan Ibu Kartini harus diperingati. Nah, Ibu Kartini itu kan pahlawan nasional. Dikatakan pahlawan nasional berarti dia itu berjasa kepada negara, yaitu berjasa kepada negara. Sosok wanita pemimpin idola kita, Ibu Kartini itu berjasa kepada negara. Apa jasa mereka? Yaitu tadi sudah dibahas, yaitu memperjuangkan kaum wanita, di mana apa yang disebut dengan emansipasi wanita. Jadi kedudukan wanita itu sama dengan kedudukan laki-laki. Kalau laki-laki ada yang jadi presiden, wanita juga boleh menjadi presiden. Adakah di negara kita wanita yang jadi presiden? Siapa dia? Ternyata presiden negara ada. Itulah mungkin berkat perjuangan Ibu Kartini. Bahkan sekarang RT saja ada wanita yang jadi Ibu RT. Boleh. Kepala desa ada? Ada. Camat ada? Ada. Bupati? Ada. Gubernur? Ada. Nah, itulah salah satu perjuangan Ibu Kartini. Dan hari ini senang? Apakah ada yang sudah didapat dari cita-cita Ibu Kartini? Ada tidak? Apakah kalian ingin meniru Ibu Kartini? Kira-kira kalian ingin jadi apa nih perempuan? Ada yang ingin jadi guru katanya, ingin jadi polisi, boleh ya. Bahkan mungkin ada yang ingin jadi presiden, boleh. Itu hak warga negara, asal kita mempunyai syarat yang ditentukan. Sebelum kita akhiri, silakan duduk dulu kembali di tempatnya masing-masing. Mari kita menyanyikan lagu Ibu Kartini. Merdeka!
upacara-upacara bendera maupun dalam peringatan-peringatan hari-hari yang lainnya. Salah satunya untuk mengenang jasa-jasa Ibu Kartini. Sebagai akhir kata, sebagai pembelajaran hari ini kita tutup. Tapi sebelumnya silahkan ada pekerjaan di rumah, silahkan buku LKS-nya nanti diisi. Yang berikutnya sudah ada pada buku ulang, silahkan isi. Sebagai penutup, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan pelajaran kemarin, kami merasa senang dan bangga. Mengapa mengatakan demikian? Karena senangnya melihat situasi pembelajaran siswa. Jadi siswa lebih aktif dengan menggunakan cooperative learning itu ya, dengan strategi diskusi. Siswa lebih aktif mengumumkan pendapatnya dan menggali potensi-potensi yang ada pada diri siswa. Jadi hampir semuanya aktif gitu, terutama di dalam kelompok. Kemudian kelihatan dapat aktif karena dipantau oleh kami ya. Kemudian siswa berdiskusi, saling melakukan pendapat di antara kelompok, dan dalam kegiatan akhirnya mereka saling bertanya antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. Kemudian ada yang menyanggah, ada juga yang memang menambahkan gitu. Jadi sehingga potensi diri siswa itu secara tidak langsung tampak gitu. Mulai tampak memang ya seharusnya begitulah, memang diri siswa kelas 6 sudah lebih dewasa barangkali ya daripada kelas-kelas yang lainnya gitu. Kemudian dari aspek pengetahuan sudah kelihatan juga ya. Keterampilannya alhamdulillah kemarin karena ada menyanyikan lagu itu Ibu Kartini sesuai dengan tema yang kami ajarkan waktu itu, yaitu temanya adalah pemimpin idolaku, yang sesuai dengan waktu itu yaitu Ibu Kartini ya. Idola Ibu Kartini. Pertama menyanyikan lagu Ibu Kartini, alhamdulillah memang karena mungkin sudah mendengar dari dulu. Kemudian kemarin pendalaman lagi gitu dengan alat bantu yang berupa apa itu proyek Sparkboard.
Mungkin anak biasanya kadang-kadang tidak pakai, kemarin pakai, jadi anak lebih fokus dan lebih senang gitu, kan? Sehingga ya itulah. Sehingga akhirnya kami coba satu orang dan alhamdulillah kena gitu antara suara nada yang ada pada notasi lagu tersebut dengan suara anak gitu. Kemudian pengetahuan kemarin dalam diskusi itu menggali potensi dari bacaan itu yang berhubungan dengan perilaku Ibu Kartini. Kemudian setelah diskusikan, alhamdulillah hasilnya memang cukup memuaskan. Mereka sangat memahami karakter-karakter yang dicontohkan oleh Ibu Kartini, sehingga mereka akan mungkin diharapkan mampu menerapkan karakter-karakter yang keluar dari Ibu Kartini, sehingga mereka diharapkan menjadi Kartini-Kartini kecil yang akan datang. Luar biasa ya Pak Yaya. Ini suatu pencapaian yang luar biasa saya lihat. Berarti dari pemaparan yang sudah Bapak sampaikan sudah tersampaikan tercapai tujuan pembelajaran nanti ya Pak ya. Oke, luar biasa. Kemudian Pak, bagaimana dengan sudah sesuai antara rencana yang sudah Bapak buat dengan kemarin saya terlaksana? Kalau melihat kemarin, alhamdulillah kemarin itu tujuan yang kami rencanakan. Pertama, peserta didik dapat menyanyikan lagu Ibu Kartini dengan benar. Kemudian peserta didik dapat memahami konsep-konsep bacaan yang ada pada bacaan Ibu Kartini, riwayat Ibu Kartini. Kemudian nilai-nilai, siswa dapat memahami nilai-nilai yang terkandung atau nilai-nilai karakter yang terkandung dari paparan Ibu Kartini. Alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan begitu. Anak mampu menyanyikan lagu Ibu Kartini dengan baik, kemudian bisa mengutarakan nilai-nilai, memahami nilai-nilai karakter yang diturunkan oleh Ibu Kartini, sehingga mereka bisa mungkin alhamdulillah bisa mengerikan di masa yang akan datang. Luar biasa ya Pak. Apa yang sudah Bapak rencanakan, juga tujuan yang sudah disusun itu sudah berhasil dengan baik berarti ya Pak ya. Bapak bisa ceritakan kembali kemarin kan pada saat observasi sudah menyusun beberapa hari kemudian beberapa hari bersama tiga yang mewakili sudah ada pengembangan yang kami kembangkan. Pertama dari segi keaktifan siswa. Alhamdulillah siswa, karena kemarin strateginya diskusi, siswa semuanya aktif mengerjakan KPD, saling diskusi, saling bertukar pikiran, melakukan pendapat, kemudian juga saling bertanya pada waktu diskusi kelompok di depan, waktu presentasi kelas. Kemudian aspek sosial di mana mereka saling berhubungan timbal balik antara individu di dalam kelompok, kemudian juga melakukan hubungan timbal balik antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Kemudian yang ketiga aspek pengetahuan. Pengetahuannya tuh dari pemahaman bacaan yang kami sajikan, alhamdulillah mereka bisa mampu menangkap hal-hal yang penting dari bacaan tersebut, kemudian mengemukakannya dalam mengisi LKPD. Tentu saja LKPD alhamdulillah kami periksa sudah, alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan gitu.
Kemudian yang berikutnya adalah aspek keterampilan. Aspek keterampilan ini tentu kami juga sudah menilai aspek keterampilannya, yaitu mampu menyanyikan lagu Ibu Kartini. Kemudian kami akhirnya kemarin juga dites beberapa orang sebagai sampel gitu. Karena kalau semuanya mungkin terbatas waktunya. Jadi dari antara laki-laki dan perempuan kita seperti korban, dan alhamdulillah dari segi aspek keterampilannya juga sudah memuaskan gitu. Jadi mereka sudah mampu menyanyikan lagu Ibu Kartini dengan baik. Terima kasih. Kami akan berkolaborasi dengan teman sejawat guna mendapatkan pengetahuan baru, juga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kami di masa yang akan datang. Kemudian kami akan menggunakan lebih banyak lagi atau bervariasi metode yang akan digunakan dan menggunakan berbagai macam alat bantu ya. Memang kelihatannya kami kemarin menggunakan smartboard itu anak lebih gairah gitu dalam belajar. Barangkali kalau misalnya lebih dari itu, anak akan lebih senang dalam belajar. Mudah-mudahan dengan hal tersebut bisa meningkatkan prestasi anak di masa yang akan datang. Terima kasih. Luar biasa. Semua pertimbangan yang akan melakukan bisa seperti itu kasih kalian baik. Dan semoga harapan kita semua berapa saya dan juga para yang lainnya berarti di sekolah kita di sini masa itu lebih meningkat betul sekali Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga dari perjalanan kita hari ini bisa memberikan banyak manfaat. Sama-sama kita berkolaborasi bersama untuk kita beri positif bersama. Perjalanan masing-masing di sana. Baik, terima kasih atas apa yang sudah disampaikan atau yang sudah dipaparkan. Dalam hal ini kita pendampingan individu yang kelima yang fokus pada dasarnya kami selaku pendamping atau pengajar praktik untuk melihat sejauh mana dari kegiatan pasca observasi, karena observasi dan pra-observasi dan observasinya sudah dilakukan ya. Mungkin kami nanti akan menilai dari videonya ya Bu ya, mungkin seperti itu. Dalam hal ini terkait pasca observasi menggunakan teknik coaching ya, dan teknik coaching ini tidak memberikan si coach itu terhadap coach ya. Coachnya ini seperti sebagai observer juga ya, ibu kita, yang mana kegiatan PI 4 kemarin saya sendiri sebagai coach dan sebagai observer. Nah, sekarang terganti peran di PI 5 itu yaitu ibu kita sendiri yang menjadi coach dan sebagai observer. dalam menggali untuk melengkapi agar pembelajaran yang sudah dilakukan oleh si rekan sejawat ya, rekan sejawat untuk lebih mendekati sempurna yang namanya
manusia itu tidak ada yang sempurna ya, artinya kami tidak bukan hati yang sempurna ya. Sudah baik ya. Jadi tidak seolah-olah menjudge atau menghakimi atau mendikte bahwa si rekan sejawat atau si coach ini harus begini, tidak. Justru yang memberikan solusi atau yang memberikan jawaban itu terkait dengan permasalahan yang ada di rekan sejawat tersebut pada diri sendiri. Betul kan sepertinya berarti ya? Ya betul ya, seperti itu. Jadi sudah bagus, terima kasih atas praktik baik ini ya, praktik baik yang sudah dilakukan oleh Ibu Gita dan rekan sejawat pada ini. Dan dalam hal ini saya amanatkan, mungkin kan kita sekarang ada di penilaian kinerja ya. Nah dalam hal ini bisa dilakukan seperti ini, nanti bisa dikomunikasikan dengan kepala sekolahnya. Itu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya berikan umpan balik ya terhadap Ibu Gita dan juga terhadap Pak Dedi. Terima kasih. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.